Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update baru seputar cryptocurrency. Oke, pada hari ini guys, kembali kita akan bahas seputaran Bitcoin dan kita lagi berada di hari yang sangat penting guys. Hari Rabu, saya bakalan jelaskan kenapa. Namun sebelum itu kita bakalan mulai dari CoinMarketCap terlebih dahulu. Per hari ini secara global market cap kripto berada di angka 871 miliar dolar atau turun sekitar 1,93%. Nah, Bitcoin sendiri di angka 19.400-an, Ethereum 1052, BNB 223, XRP 0,31, Cardano 0,42, Solana 33 dan Dogecoin ada di urutan ke-10 dengan harga 0,06 dolar. So, per hari ini kita mulai market dalam keadaan yang mix, sebagian ada yang hijau, ada juga yang merah, walaupun penurunan dan kenaikannya itu nggak signifikan, hanya kurang lebih 0, sekian persen. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini. Nah, yang pertama guys, seperti yang kalian sudah ketahui bahwa hari ini kita akan kedatangan data CPI dari Amerika Serikat jam 7.30 malam waktu Indonesia Barat nanti. Jadi kalau misalnya kalian yang pengen mantau bareng, kemungkinan besar saya bakalan adakan live nanti malam. Mungkin sekitaran jam 6.30 atau jam 7 saya mulai, sambil kita lihat bareng kira-kira apa yang terjadi ketika data CPI ini dirilis. Tentunya kalau kita perhatikan dari segi analisa para ekonom gitu ya, mereka menganggap kali ini CPI-nya akan keluar di angka 8,8% alias masih 0,2% lebih tinggi daripada angka sebelumnya yang berada di 8,6%. Sedangkan untuk core inflation-nya itu berada di 5,7, previousnya atau sebelumnya itu di angka 6%. Jadi kita bakalan lihat nanti malam apa yang terjadi, kira-kira apakah CPI kembali akan memberikan kita surprise dengan mungkin kenaikan yang lebih signifikan daripada yang dikira, ataukah justru kita akan melihat adanya penurunan dari data CPI. Itu tentunya akan menjadi booster ya bagi stock market maupun kripto. Namun tentunya kita nggak bakalan tahu sebelum nanti datanya keluar. Jadi jangan sampai ketinggalan, nanti malam kita bakalan live bareng mantau, oke? Berikutnya, sampaikan di sini, very small chance Bitcoin price could hit 24K, says trader SUL US dollars. Cool. Jadi kita memang melihat US dollar sekarang lagi mendapatkan semacam resistance ya guys, dan kita udah melihat adanya berbagai tanda bahwa US dollar itu sudah mengalami sedikit gitu ya, sedikit pelemahan momentum bullish-nya. Kita bakalan bahas nanti di chart apa yang sedang terjadi sekarang. Walaupun kalau misalnya kalian lihat chart hari ini ya, kita nggak lagi koreksi seperti ini, tapi udah mulai untuk start naik lagi. Tapi kita bakalan bahas nanti ada satu pattern yang menurut saya cukup menarik. Dan kemudian ada satu orang yang bernama Dan Crypto Trades mengatakan, good to note how quickly risk asset tend to move when the XY even goes down the slightest amount. Jadi artinya, walaupun kita melihat US dollar koreksinya tidak banyak, tapi itu biasanya membuat aset-aset kelas seperti saham dan juga kripto itu naiknya lumayan gitu guys. Oke? Dan kalau kita lihat ke bawah masih ada disampaikan beberapa data on-chain ya, yang menurut saya juga cukup membuka mata, di mana kita melihat setiap kali kita masuk ke bear market, para long term holder atau para pemegang jangka panjang itu biasanya bakalan underwater atau berada dalam keadaan loss selama setahunan guys. Oke, walaupun kita mungkin sudah mencapai bottom bear market di sini, kita masih mempunyai proses cukup lama sebelum pada akhirnya kita building momentum ke atas dan mencapai all time high yang baru. Dan kalau kita lihat secara data historis, biasanya long term holder bakalan menahan kurang lebih kalau yang di 2014-2015 itu 402 hari. Mereka harus berada dalam keadaan loss sebelum pada akhirnya mereka bisa melihat profit di portofolio mereka. Sedangkan untuk cycle 2018-2019, kita melihat long term holder harus menahan sekitar 328 hari sebelum kita melihat ada profit. Sedangkan untuk sekarang, perhitungannya sebenarnya masih belum terlalu signifikan, kita baru masuk ke 51 hari. Jadi kalau misalnya history adalah sebuah indikasi, atau bisa kita jadikan indikator, maka harusnya kita masih mempunyai kurang lebih hampir 300 hari lagi guys. Oke? Untuk berada dalam keadaan loss, kita melihat long term holder dalam keadaan loss sebagian, sebelum pada akhirnya kita bisa expect akan terjadi profit di portofolio para long term holder. Dan secara persentase juga memang untuk sekarang kita masih belum mencapai area yang terjadi di beberapa cycle sebelumnya ketika kita masuk ke bottom bear market. Kalau kalian perhatikan di 2014-2015, itu ketika kita mencapai bottom bear market, kita melihat long term holder itu 50%-nya dalam keadaan loss.
Oke, jadi setengah dari long term holder itu semuanya dalam keadaan loss. Sedangkan di tahun 2018-2019, kita melihat malah sampai 52%. Oke, 52% dari total semua long term holder itu dalam keadaan loss. Sedangkan untuk yang di tahun 2020 ketika kita drop cukup parah diakibatkan oleh Black Swan event COVID-19, kita melihat long term holder itu 20%-nya dalam keadaan loss. Sekarang untuk yang sekarang, kita berada di angka 33%. Jadi untuk data ini juga cenderung lebih pro ke tesis bahwa kita masih mempunyai ruang untuk drop gitu ya sebelum pada akhirnya kita mencapai bottom bear market kali ini. Oke, so itu adalah artikel yang pertama. Nah, yang berikutnya disampaikan di sini Bitcoin price indicator that mark 2015 and 2018 bottoms is flashing. Jadi ada lagi satu indikator guys yang dianggap sebagian orang cukup akurat gitu ya dalam menilai bottom dari sebuah bear market. Dan secara historis itu terbukti akurat ya, namun tentunya sekali lagi indikator-indikator seperti ini kadangkala bisa jadi sudah tidak lagi valid seperti yang bisa kita lihat di 200 week moving average misalnya, di mana setiap cycle ketika kita masuk ke bottom bear market kita selalu tertahan di 200 week moving average. Tapi pertama kali dalam sejarah kita melihat di cycle kali ini kita mampu maintain di bawah 200 week moving average. Jadi kata-kata di mana kita setiap kali masuk bear market selalu ketahan di 200 week moving average itu sudah tidak lagi bisa dipakai. Nah, hal yang serupa juga bisa jadi terjadi di sini. Cuman tentunya kalau kita lihat secara historis, ini statistiknya masih 100% ya dalam menilai bottom dari sebuah bear market. Cuman tidak garansi bahwa ini akan terulang lagi. Oke, make sense ya guys. Jadi kalau misalnya kita lihat di cycle 2015, ketika kedua exponential moving average ini crossover, oke, kita mendapati bottom dari sebuah bear market di sini. Kemudian hal yang sama juga kembali terulang di cycle 2018-2019 ketika kita crossover di sini di antara dua exponential moving average di sini, di mana yang awalnya garis hijau ini di atas kemudian crossing ke bawah, itu juga menandai bottom pada saat itu. Oke. Dan untuk ketiga kalinya dalam sejarah Bitcoin, kita lagi-lagi melihat ada crossover terjadi di antara dua exponential moving average ini. Nah, pertanyaannya apakah kali ini kita juga akan mengulang hal yang sama dengan yang terjadi beberapa kali sebelumnya? Who knows gitu ya, tapi ini adalah sebuah tambahan informasi saja untuk kalian, siapa tahu kalian juga pengguna indikator seperti ini, bahwa kita sekarang sudah melakukan crossover. Oke, dan sebenarnya kalau kita padukan ya beberapa indikator yang selalu gitu ya dapat memprediksi bottom dari sebuah bear market, rata-rata sebenarnya sudah menunjukkan kita berada di area yang undervalue atau kalau tidak malah sudah di bottomnya. Oke, itulah kenapa sebagian orang sekarang udah mulai kayak start untuk melakukan dollar cost averaging, karena menurut mereka walaupun misalnya kita katakanlah masih akan drop lagi lebih jauh mungkin ke 12.000, 10.000, mereka hanya akan tetap melakukan dollar cost averaging. Jadi mereka tidak terlalu pusing untuk menebak-nebak di mana bottomnya berada. Pada intinya kalau kita sudah berada di area yang undervalue, saya akan start cicil sampai kita ketemu dengan bottomnya dan saya mendapatkan harga rata-rata yang terbaik gitu ya. So, kalau misalnya kalian lihat di bawahnya juga ada satu lagi indikator yang cukup menarik, bahwa ada survei mengatakan bahwa 60% orang-orang mengatakan mereka lebih percaya bahwa Bitcoin bakalan drop ke 10.000 daripada orang-orang yang percaya bahwa Bitcoin bakal nyentuh ke 30.000 dulu. Oke, jadi 60 banding 40. Jadi kalau bisa kita lihat di sentimen market sekarang tentunya cenderung lebih ke arah bearish ya. Dan kalian mungkin bakalan jarang sekarang ketemu dengan orang-orang yang mengatakan bahwa Bitcoin akan naik lagi ke all time high yang baru, itu udah nggak ada gitu. Yang ada semuanya rata-rata hanya antara beranggapan kita bakalan drop lebih jauh dari sini, atau kita akan mendapatkan rally dulu sebelum kita drop lagi lebih jauh. Hanya ada dua kubu saja yang dominan sekarang. Kita udah jarang banget sekarang ketemu dengan orang-orang yang katakan bahwa dari sini kita akan langsung menuju lagi ke all time high yang baru dan menuju ke 100.000. Udah jarang banget gitu kan. Jadi itu menunjukkan bahwa sentimen market sekarang masih dalam keadaan yang sangat bearish. Oke? Nah, yang terakhir ini adalah sebuah data yang jarang banget dibahas, tapi menurut saya ini cukup penting guys. Dan menurut saya Ottavio Costa ini menjelaskan dengan cukup baik. In the last 30 plus years, every time the yield curve inverted, the Fed was forced to end its tightening cycle. Here we are again today. Jadi intinya yang disampaikan di sini adalah setiap kali yield curve di US itu berada dalam keadaan minus, itu selalu memaksa the Fed
untuk tidak lagi menaikkan suku bunga dan malah menurunkan suku bunganya cenderung. Oke, atau at least bertahan di level yang sama sebelum pada akhirnya diturunkan. Ini datanya ditarik dari 1985 sampai sekarang. Kalau kalian lihat, ini adalah yield curve-nya di sini, yang hijau ini. Yang bawahnya ini adalah interest rate atau suku bunga dari Amerika Serikat. Nah, setiap kali US menaikkan suku bunga di sini, kalau kalian perhatikan, itu membuat yield curve-nya itu menurun drastis. Sampai pada akhirnya yield curve itu berada dalam keadaan negatif, the Fed biasanya bakalan langsung, kalau nggak stagnan, interest rate-nya itu bakalan drop atau diturunkan kembali, cut rate. Di sini juga sama. Ketika kita melihat yield curve-nya mulai negatif, mereka juga mulai mengurangi. Walaupun pada akhirnya mereka naikin lagi guys, tapi di sini mereka mulai start mengurangi. Karena mungkin minusnya nggak terlalu parah ya. Tapi kalau kalian lihat lagi di sini, ketika yield curve-nya berada dalam keadaan minus yang cukup parah, lagi-lagi mereka menurunkan suku bunganya. Di sini juga sama, kita melihat yield curve-nya dalam keadaan negatif, kita kembali melihat the Fed menurunkan suku bunganya. Walaupun tidak langsung ya guys, kalau di sini kita melihat dia stagnan dalam beberapa waktu sebelum pada akhirnya diturunkan kembali. Di sini juga sama, ketika kita melihat yield curve-nya dalam keadaan negatif, kita juga melihat the Fed mengurangi suku bunganya. Dan kalau misalnya sampai hal ini kembali diulang oleh the Fed, tentunya ini bisa menjadi katalis positif juga, di mana berarti orang-orang mulai akan start lagi masuk ke saham, start lagi masuk ke kripto. Oke? Dan tentunya ini tidak bisa digaransi gitu ya, tapi secara historis kelihatan itulah yang selalu dilakukan oleh the Fed dalam kurun waktu 30 tahun terakhir. Ketika yield curve-nya berada dalam keadaan negatif, itu biasa memaksa the Fed untuk kembali menurunkan suku bunganya atau at least menahan di level yang sama. Karena kekhawatiran sekarang yang tentunya selain quantitative tightening, kita juga melihat the Fed secara agresif terus-menerus menaikkan suku bunga, itu yang membuat market sedikit bearish, bukan sedikit lagi ya, tapi udah terlihat cukup bearish dan terus-menerus drop. Tapi kalau misalnya kita melihat si the Fed berubah haluan dari yang awalnya quantitative tightening, kemudian naikin suku bunga, kemudian diubah lagi menjadi quantitative easing, kemudian menurunkan suku bunga, itu bisa membuat kita melihat reversal lagi terjadi di pasar saham maupun kripto. Tapi apakah akan langsung terjadi? Who knows? Tapi mudah-mudahan kita bisa melihat hal tersebut terjadi. Apalagi sebagai seorang investor kripto gitu ya. Kita pengennya melihat kripto kembali membentuk cycle baru, dan tentunya pengennya ya membentuk ke all time high yang baru. Oke? So, itu adalah beberapa data berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian. Sekarang kita masuk dulu ke chart, dan ini adalah chartnya US dollar. Kita bahas dari chart US dollar dulu. Yang saya sampaikan tadi, apa yang sedang saya lihat di sini gitu ya. Saya pengen mencari sesuatu yang sebenarnya sudah berulang-ulang terjadi guys. Ketika kita memasuki top dari local top di US dollar, itu ada satu pattern yang selalu terulang guys. Dimana kita akan membuat satu buah fake out dulu, oke, atau bull trap, apapun kalian mau sebutnya, sebelum pada akhirnya kita mendapatkan koreksi besar. Terakhir kali di mana? Terakhir kali kalau kalian perhatikan di sini. Kita mencapai topnya, kita membuat satu fake out, dua fake out, kemudian kita drop. Oke. Ini juga disertai oleh adanya bearish divergence. Di sini juga sama, kita naik, konsolidasi, naik di sini, membuat satu fake out, kemudian kita drop. Oke, ini juga disertai adanya bearish divergence. Di sini kita juga mengulangi hal yang sama. Oke, kita naik, konsolidasi, naik, kemudian kita, menurut saya juga bisa mengulang hal yang sama di sini atau di sini. Antara kita membuat satu atau dua fake out terlebih dahulu, sebelum pada akhirnya kita akan mendapatkan koreksi di US dollar. Oke, dan seperti yang disampaikan di artikel tadi, bahwa walaupun US dollar mendapatkan drop yang tidak terlalu signifikan, oke, tapi terkoreksi seperti ini misalnya, itu udah cukup gitu bagi aset kelas seperti saham maupun kripto untuk mendapatkan relief rally yang lumayan. Ya bukan ke all time high ya guys, tapi relief rally yang lumayan. Oke, mungkin sekitaran 30-40% itu bisa jadi terjadi. Oke, dan itu yang lagi saya lihat sekarang. Kalau misalnya kalian lihat secara patternnya sebenarnya mirip banget antara yang terjadi di sini, oke, dengan yang terjadi di sini, guys. Kita mendapatkan kenaikan yang signifikan di sini, kemudian disertai oleh konsolidasi, kemudian last push ke atas, dan di sini kita membuat satu fake out, kemudian
membentuk double top di sini dan kita broke down. Sama, di sini juga kita mendapatkan kenaikan signifikan, kemudian konsolidasi walaupun ini versinya yang lebih kecil ya daripada yang di sini. Kemudian kita membuat last push ke atas dan yang kita tunggu adalah sebuah fake out sekali atau dua kali, bisa jadi yang seperti ini dua kali atau ini sekali. Sebelum pada akhirnya kita mendapatkan koreksi tersebut. Oke, jadi itu adalah yang saya lihat sekarang guys ya. Dan mungkin kita bisa melihat hal tersebut terjadi hari ini atau besok karena sekali lagi data CPI akan dikeluarkan malam hari ini. So itu kemungkinan akan membuat market dalam keadaan yang cukup volatil. Nah kalau misalnya kita lihat ke chartnya Bitcoin, maka bisa kita lihat dari daily chart terlebih dahulu ya guys. Oke, di daily chart kita bisa melihat bahwa Bitcoin masih struggling sebenarnya untuk membuat momentum bullish kembali. Oke, yang ada kita lihat beberapa hari sudah kita melihat selling pressure itu terus-menerus menguat. Oke, dan yang kita lihat sekarang kalau misalnya di time frame yang lebih kecil, maka sebenarnya kita udah sedikit ya broke down di bawah trendline ini, guys. Oke, kita sudah sedikit broke down di trendline ini, yang tentunya bukan indikasi baik ya. Selama kita mampu maintain di bawah trendline ini, tentunya cenderung saya akan mengarah ke bearish gitu ya. Tapi perlu kalian ingat guys bahwa kita akan kedatangan data yang sangat penting malam hari ini. So, kalaupun kalian mendapatkan setup di sini, pastikan kalian sudah close atau kalian memang nekat mau nunggu sampai CPI-nya dikeluarkan, ya at least stop loss kalian sudah harus kalian tentukan. Karena pergerakan ketika CPI itu sekali lagi guys, biasanya bakalan zigzag gitu. Jadi baik kalian yang buy maupun sell biasanya rata-rata kena. Jadi kalau misalnya kalian pun niat untuk maksa trading gitu ya, dari sekarang sampai nanti malam, usahakan kalian sudah tahu bahwa 7.30 nanti akan ada data CPI yang itu biasanya membuat pergerakan yang cukup zigzag. Jadi kalian mungkin lebih amannya sudah close sebelum CPI-nya keluar. Oke, atau mungkin kalian baru trade ketika CPI-nya nanti dikeluarkan. Jadi simpelnya sekarang guys, selama kita mampu maintain di bawah trend ini, saya bakalan cenderung lebih ke arah bearish. Terlebih lagi kalau misalnya nanti saya dikasih pattern bearish continuation, ini mungkin saya bisa jadikan sebagai setup untuk short. Tapi kalau misalnya saya tidak dikasih setup tersebut, maka saya akan lebih memilih untuk menunggu setelah data CPI-nya keluar, baru saya lihat lagi market kira-kira pengennya ke arah mana. Dan dari sana saya baru cari setup-nya lagi. Karena penurunan yang terjadi di sini gitu ya, walaupun kita terus-menerus menurun di sini, tapi ini tidak disertai dengan volume yang terlalu kencang, guys. Oke. Dan yang saya pengen lihat adalah kalau misalnya kita pengen drop lebih jauh, saya pengen lihat dropnya itu cukup parah, oke. Kemudian disertai bearish continuation pattern. Dan dari sini saya akan ikutan untuk short. Nah, tapi kalau misalnya nanti data CPI-nya keluar surprising, nah kita melihat market start untuk recover lagi, kemudian kita membuat bullish continuation pattern, yang artinya breakdown di sini adalah fake breakdown. Berarti kita, atau saya pribadi, akan flip ke arah bullish ketika kita mendapatkan pump di sini, kemudian disertai oleh mungkin bullish continuation pattern, dan targetnya tentunya adalah minimal ke sekitaran trendline di sini. Oke, jadi tergantung nanti CPI-nya keluarnya seperti apa, kemudian secara price action apa yang ditunjukkan ke saya, dan dari sana saya baru mungkin akan lakukan lagi atau mencari lagi setup. Dan kalau misalnya kalian teman-teman yang nanti malam nonton live trading, ya kemungkinan bakalan tahu apa yang akan saya lakukan gitu ya. So, untuk sementara itu aja yang perlu saya sampaikan, saya rasa guys. Sekali lagi, selama kita mampu maintain di bawah trend ini, cenderung saya akan bearish, tapi kalau misalnya kita mampu reclaim area tersebut, ya saya pribadi cenderung dalam keadaan netral. Kalau misalnya kita sudah membuat bullish continuation pattern, mungkin saya baru akan flip sedikit ke arah bullish. Jadi sesimpel itu ya guys, saya hanya tinggal menunggu saja apa yang market kasih ke saya. So far tentunya kita masih belum mendapatkan indikasi bahwa para bulls akan kembali, berarti saya akan cenderung ke arah bearish dulu. Saya bearish bukan berarti saya langsung short ya guys. Saya short juga harus nunggu setupnya gitu. Kalau setupnya ada, dikasih, ya sudah saya ambil. Tapi kalau tidak dikasih, saya lebih memilih untuk menunggu daripada saya kejebak dan saya nggak tahu harus keluar di mana. Oke, so itu aja sih untuk hari ini guys. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video hari ini. Dan kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye-bye.